Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muharram adalah bulan pertama dalam kalender Hijriah. Ia juga dikenal dengan sebutan bulan Syura. Masyarakat Indonesia yang memiliki banyak tradisi dan budaya ini, khususnya orang-orang Jawa, setiap kali memasuki bulan Syura, bulan Muharram ini, melakukan tradisi yang berupa jamasan pusaka. Merawat, memperindah pusaka setiap kali memasuki bulan Muharram atau bulan Syura. Jamasan pusaka ini menurut istilah Madura adalah ngumba keres. Lantas bagaimanakah pandangan fikih terhadap tradisi jamasan pusaka yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, khususnya orang-orang Jawa ini? Ternyata fikih memperbolehkan melakukan jamasan pusaka, merawat, memperindah pusaka tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab I'anatul Talibin, wa ibaratul fathi ma'al asli wa jazalir rajuli tahliyatu alati harbin bila sarafin bi alla yujawizal mu'tada kasayfin warumhin. Di dalam kitab I'anatul Talibin dijelaskan wa jazalir rajuli, boleh bagi seseorang tahliyatu alati harbin, menghias alat perangnya, menjamas pusakanya, bila sarafin, tanpa berlebihan, bi alla yujawizal mu'tada, sekiranya tidak melampaui batas, seperti contoh kasaipin, pedang, rumhin, tombak, keris, dan lain sebagainya. Ini diperbolehkan. Alasan diperbolehkannya tahliyatu alati harbin, atau kalau dalam istilah Indonesia itu jamasan pusaka, adalah lil ittiba, karena ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman yang menjadi titik tekan bolehnya jamasan pusaka itu bi alla yujawizal mu'tada, tidak melampaui batas, sekedar batas wajar saja diperbolehkannya. Ini adalah hukum jamasan pusaka. Kita tahu sekarang bahwa itu boleh. Maka kemudian kalau memang ada orang-orang yang usil, ini tradisi, tidak boleh kita melakukan tradisi, karena Nabi tidak pernah memberikan contoh dan lain sebagainya. Ternyata di dalam Islam itu, kalau memang tradisi itu baik dan tidak menyalahi syariat Islam, maka Islam mengakuinya, Islam mengakomodir dan diterima oleh Islam itu sendiri. Hal ini ditegaskan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'aqid anil jahilin. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-A'raf, jadilah kamu pemaaf, wa'mur bil urfi, dan suruhlah orang-orang itu untuk mengerjakan kebaikan, wa'rid anil jahilin, serta berpalinglah dari orang-orang bodoh. Ayat ini dengan tegas Allah memerintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyuruh kita umatnya melakukan kebaikan-kebaikan, wa'mur bil urfi, mengerjakan yang ma'ruf. Lafaz al-urfi ini di dalam kitab Qawati'ul Adillah oleh Al-Imam Abu Mudhaffar As-Sam'ani dijelaskan adalah tradisi yang baik. Sebagaimana dijelaskan, wal urfu ma ya'rifuhun nas wa yata'arafunahu fi ma bainahum. Menurut Imam Abul Mudhaffar As-Sam'ani dalam kitab Qawati'ul Adillah, maksud dari kata al-urfu dalam firman Allah di atas itu adalah ma ya'rifuhun nas, sesuatu yang dikenal oleh manusia. Wa yata'arafunahu fi ma bainahum, dan mereka menjadikan tradisi di tengah-tengah mereka itu sendiri. Jadi al-urfu menurut Imam Abul Mudhaffar As-Sam'ani adalah ma ya'rifuhun nas, sesuatu yang dikenal oleh manusia yang kemudian dijadikan tradisi di tengah-tengah mereka. Dr. Wahbah Az-Zuhaili juga memberikan respon terhadap
ayat di atas tersebut dalam kitabnya Ushulul Fiqh Al-Islami, beliau mengatakan sedemikian. Wal waqi'u annal murada bil 'urfi fil ayah huwa al-ma'na al-lughawi wa huwa al-amrul mustahsan al-ma'ruf. Menurut Dr. Wahba Az-Zuhaili, yang realistis maksud dari uruf dalam ayat di atas adalah arti secara bahasa, yaitu tradisi baik yang telah dikenal di masyarakat. Ini dijelaskan oleh Dr. Wahba Az-Zuhaili dalam kitabnya yang bernama Ushulul Fiqh Al-Islami, juz 2 halaman 836. Jadi Al-Quran mengakui tradisi yang baik. Agama Islam mengakomodir tradisi yang baik. Selagi tradisi-tradisi yang baik itu, tradisi-tradisi yang dilaksanakan itu malam yukhalifi syar'a, yang tidak bertentangan dengan aturan syariat. Dalil Qur'annya sudah jelas, pendapat ulamanya sudah ada. Sekarang hadisnya bagaimana? Ada sebuah hadis yang dari Miswar bin Makhramah wa Marwan. Hadisnya seperti ini. Anil Miswar bin Makhramah wa Marwan, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi biyadihi la yas'aluni khuttatan yu'azzimuna fiha hurumatillah illa a'taituhum iyyaha." Dari Miswar bin Makhramah dan Marwan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi," demi Tuhan yang jiwaku berada dalam genggamannya, dalam kekuasaannya. La yas'aluni khuttatan yu'azzimunaha fiha hurumatillah. Mereka orang-orang musyrikin tidaklah meminta suatu kebiasaan atau adat di mana mereka mengagungkan hak-hak Allah, illa a'taituhum iyyaha, kecuali akan aku kabulkan permintaan mereka. Jadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang musyrik yang meminta kebiasaan kepada saya, yang kebiasaan itu mengagungkan Allah, tidak ada yang menyalahi syariat Allah, maka akan saya penuhi. Ini hadis yang menjadi dasar Islam bolehnya mengakomodir tradisi yang baik. Dari penjelasan-penjelasan ini sudah dengan jelas dan tegas bahwa Islam adalah bukan agama yang anti tradisi. Islam adalah agama yang mengakomodir, yang membackup dan memperindah tradisi itu sendiri. Sehingga apa yang kita lakukan di bulan Syuro, khususnya orang-orang Jawa seperti jamasan pusaka, ini boleh-boleh saja karena itu tradisi. Karena itu adalah merawat dan itu merupakan perbuatan atau pelaksanaan amal yang dilakukan secara turun-temurun. Kalau semisal dalam pelaksanaan tradisi itu ada sesuatu yang yukhalifu syar'a, yang bertentangan dengan syariat, yang menyalahi akidah, maka yang salah itu diperbaiki, yang tidak baik itu diperbaiki. Bukan acaranya, bukan seremonialnya yang dilarang. Karena memang begitulah cara ulama-ulama kita menyampaikan dan menyikapi fenomena baru atau mungkin tradisi-tradisi yang ada di masyarakat kita. Jadi apa-apa yang tidak baik dalam pelaksanaan tradisi itu yang diperbaiki. Bukan acaranya, bukan seremonialnya yang kita hapus, yang kita hukumi tidak boleh. Diperbaiki yang tidak baik, yang kurang benar dibenarkan, yang tidak sesuai dengan syariat, terlebih dalam urusan akidah, dibenarkan. Dijelaskan kepada masyarakat. Semisal dalam jamasan pusaka, orang-orang melakukannya mempunyai keyakinan, semisal keris ini yang akan memberikan kekuatan, keris ini yang akan memberikan keselamatan dan lain sebagainya. Itu adalah akidah atau paham-paham yang salah. Paham yang salah ini, ayo kita benarkan, ayo kita benahi, dan kita sampaikan kepada masyarakat bahwa tidak ada kekuatan, tidak ada daya, tidak ada kesembuhan, tidak ada apapun kecuali Allah yang memberikannya. Al-mu'athirnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada kekuatan dan daya upaya kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.